Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Risa Udayani. Saya kuliah di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Di sini saya akan memaparkan tentang artikel review saya dengan judul artikel Assessment Konten Isi Bidang Studi yang ditulis oleh Juhairiyah. Di dalam review artikel ini terdapat ringkasan, komentar, saran, dan juga harapan. Yang pertama adalah pengertian mengenai assessment. Assessment adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, data, dan juga informasi, pengolahan, penafsiran, dan juga pertimbangan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam penilaian. Di sini ada 6 prinsip, yaitu objektif, terpadu, ekonomis, transparan, kemudian akuntabel, dan juga edukatif. Yang ketiga mengenai pendekatan penilaian, di sini yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria atau disingkat menjadi PAK yang berdasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau disebut juga dengan KKM. Selanjutnya adalah objek penilaian. Yang pertama adalah penilaian kompetensi sikap, yang kedua adalah penilaian kompetensi pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi sikap bisa melalui observasi, evaluasi diri, atau juga penilaian teman sejawat. Kemudian, penilaian kompetensi akademik atau pengetahuan bisa melalui beberapa tes, seperti tes tulis, kemudian tes lisan, atau juga bisa penugasan. Kemudian, untuk penilaian kompetensi keterampilan bisa melalui penilaian kinerja atau performance. Yang keempat adalah mekanisme dan prosedur penilaian. Mekanisme penilaian diantaranya sasaran pembelajaran yang akan dinilai harus jelas. Pemilihan teknik assessment disesuaikan dengan sasaran pembelajaran. Pemilihan teknik assessment mampu mengakomodir kebutuhan pembelajar dan sebagainya. Kemudian, karakteristik prosedur penilaian diantaranya sesuai dengan tujuan, memiliki kualitas teknik yang baik, kemudian komprehensif, dan sebagainya. Yang kelima adalah langkah-langkah pokok dalam melakukan assessment, yaitu yang pertama, menyusun rencana assessment, yang kedua, menghimpun data, yang ketiga, memverifikasi data, yang keempat, mengolah data, yang kelima, mengadakan penafsiran, dan yang keenam, menyimpan instrumen assessment dan juga hasil assessment. Yang keenam, prinsip assessment di sekolah atau madrasah diantaranya autentik, rangsang konkret, kemudian rubrik sederhana dan juga teramati, dan yang terakhir adalah instrumen informasi. Yang ketujuh, fokus assessment di sekolah atau madrasah diantaranya adalah yang pertama, pemerolehan berbagai macam pengetahuan, yang kedua, kemampuan untuk mengaplikasikan konsep, yang ketiga, kemampuan berkomunikasi, yang keempat, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan yang kelima, pengembangan sikap. Bentuk assessment yang biasa dilakukan di sekolah ataupun madrasah diantaranya adalah yang pertama kegiatan siswa seperti menulis, menggambar, kemudian ada evaluasi diri, ada lisan, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah kegiatan pendidik seperti assessment formal, assessment informal, kemudian observasi, dan juga pengamatan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian dalam kelompok mata pelajaran. Nah, ini menitik beratkan pada 3 domain, yakni kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Selanjutnya saya akan memberikan komentar. Yang pertama mengenai kelebihan. Di dalam jurnal tersebut sudah cukup lengkap memberikan informasi seputar assessment dan juga contoh di dalamnya sudah cukup jelas. Selanjutnya mengenai kekurangan. Yang pertama, kurang adanya pendapat penulis mengenai teori yang ada. Kemudian yang kedua, kurang adanya kesesuaian antara judul poin dengan keterangan yang ada. Kemudian yang ketiga, kurang adanya kejelasan sumber, dan yang terakhir adanya nama penulis atau pengarang teori yang ditulis double. Poin ketiga saya akan menyampaikan tentang saran. Saran saya hanya satu, mungkin contoh untuk bidang studi ditambah lagi agar lebih jelas. Dan seperti yang kita tahu bahwa konten bidang studi termasuk pokok bahasan yang disebutkan dalam judul, dan dalam pendahuluan juga disebutkan di sana ada beberapa bidang studi seperti IPA, IPS, PKN, dan matematika, maka mungkin contohnya ditambah seperti contoh korelasi antara bidang studi satu dengan bidang studi yang lainnya, atau bisa yang lainnya. Poin terakhir adalah harapan. Seperti yang kita ketahui bahwa asesmen dalam pendidikan atau pembelajaran sangatlah penting, maka hendaknya kita memperhatikan setiap aspek dalam asesmen untuk tolak ukur, kemudian evaluasi dalam pengembangan pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Thanks for watching all.